Nah, dengan mini BTS ini kita bangun towernya, kaget tower itu bisa dipakai untuk seluruh masyarakat, tapi kuotanya beliau beli dewek. Internet gratis itu ya mungkin sinyal ada, cuma kapasitasnya dibatasi. Ditunggu pelantikan jadi sekda. Nah, Pak Kadin Kominfo. ya Pak Imam, Apa kabar Kak? baik, Kita nih sama-sama botak. sama-sama gundul. Psikologi yang botak juga. Artinya hari ini kita trindul. Ya, trindul. Trigundul. Iyalah. Jadi Kak, manggil kakak bela ya. Ya. Kita lemak jadi kakak Ade gitu kan. Ece Ya. cakrap itu kan. Gimana akrabnya, Bang? Sebelum di Kominfo ini di BKS BKPSDM. BKSDM Kak ya. Ah, Kemudian ngapa pindah ke sini Kak? jadi BKPSDM itu lah 7 tahun, Mas Imam. 7 Ya. tahun sudah, itu kan sudah 5 tahun sebenarnya kalau jabatan evaluasi. Nah, sudah 5 tahun evaluasi tetap di BKPSDM. Ya 2 tahun lebih, hampir 8 tahun ini ya sudah inilah, sudah wajar dan layak lah untuk pindah. Jenuh juga kan kalau di sikok tempat berpegawainya. Ya. Terus di sini transit atau memang Ah, ini. Jadi kan mungkin Pak Bupati kan pasti penuh pertimbangan ya. dapatkan apa staf ini. Kita tidak tahu pertimbangan beliau apa. Ya mungkin selama ini kita juga bergaul dengan media juga. Yo, memang dari dulu, dari Ya. kita di Jadi, lurah dulu, lurah nih di lurah, camat. Mungkin itu juga pertimbangan Pak Bupati. Ya. Selain itu, ya bergabung dengan kawan-kawan lama ini. Ada Kak Dede ini dulu aku di Nah. asisten 1, beliau di Humas kan. Oh, bukan apa namanya tuh parkir sebentar untuk yang lebih tinggi Kak. Nah itu namanya jabatan tadi kan kita nggak tahu, iya kan? Mungkin ke arah sana. Ah, ah. Ini. Yang jelas kita laksanakan dulu yang sudah diamanahkan. Oh, yang ada Kalau sekarang yang ya? lain-lain kakek itu rasio Tuhan kali itu. Iya, Ya, ya. Jangan disiar. Nah, kira-kira Kak, beban kerja itu lebih tinggi di BKSDM atau dengan Kominfo Kak? Ya kalau nak jujur kan BKPSDM ini kan begawi ngurus yang banyak. Ya. Banyak dalam arti yang memang katakanlah ASN ini kan punya hal-hal yang kewajiban-kewajiban yang harus cepat, ada periode-periodenya kan. Benar. Naik pangkat, berkala, cuti, kemudian mutasi, baik kena mutasi internal kita Dalam dan luar Kak, ya? dalam luar. Ini kan butuh ini SOP yang sebenarnya yang katakanlah ada waktu-waktu maksimalnya. Tapi kan karena berhubungan dengan instansi luar, bukan hanya di OKU baik, kita harus dapat pertek, harus ada rekomendasi dari Pak Gubernur, bahkan waktu itu kan Pak Mendagri sampai. Nah, jadi kan panjang apa birokrasi prosesnya. Hingga itu di BKPSDM ini pegawai itu ya katakanlah agak lebih ekstra. Karena memang mekanisme ini harus dijalani, tidak bisa kita langkai, tapi di sisi lain pelayanan ke ASN ini kita harus cepat. Nah, tentu bebannya, dari sisi bebannya mungkin lebih berat ke situ. Nah, di sini memang beban, namanya gawe ada beban kalau termasuk di sini memang tanggung jawab kita di digital lah katakanlah. Mulai dari internet, kemudian apa namanya pelayanan internet di publik sebagainya ini juga butuh, cuma tidak seberat di BKPSDM. Bukannya di BKSDM kan ekstra, di Kominfo ekstrim. Ya, ekstrim itu kan dari mana kita nyengoknya. Kalau orang luar kan mungkin ujung ngurus media. Ya, Wartawan itu kan. Tapi kan wartawan ini kan orang pinter galau. Ya, kawan gitu galau. Orang pinter galau, mereka ini memang pergaulannya sudah luas, sangat paham, apalagi dengan aturan. Ya. Dengan aturan kita belum tahu, dia lah tahu. Jadi lebih mudah. Wong yang paham dengan aturan ini kita jelaskannya. Ya terbukti kemarin kita ajak kumpul yang mereka kan. Yang itu ya? Bukan apa namanya? Aplikasi Siwaku itu. Kita sosialisasi, mereka cepat tanggap. Dan sampai dengan sekarang Siwaku sudah lebih dari 180
mereka daftar. Banyak kawan-kawan kita ini. Artinya kan manakala kita menyampaikan ke kawan-kawan media ini, mereka menelaah, dipelajarinya, kira-kira masuk akal, nggak sesuai dengan aturan, ya mereka nerima. Benar. Ya kan? Seperti itu. Ya ekstrim itu kacamata wong yang mungkin anti lah dengan media. Kita kan tidak anti. Kawan galau, ya tak? Kawan galau dan biasalah. Ada yang kawan-kawan yang bukan merotes sebenarnya. Ada menjalankan fungsi sebagai media, ada hal-hal sosial. kontrol sosial. Benar. Ada hal yang mitra. Jadi ada hal tertentu yang mereka koreksi kan wajar lah. Makanya kita tidak boleh dikoreksi yang pegawai. Artinya tidak alergi kritik kan? Tidak, kita terbuka. Makanya tadi ya dari sisi mana wong muji wong ekstrim, ya memang banyak pendengar itu. Wah katanya ini masuk situ pening, tidak pula pening. Ya buktinya tiap hari menerima wartawan, kawan-kawan itu ya komunikasi lancar dan kawan-kawan tunjuk masukan mana bagusnya dan kita bisa memperkenalkan aplikasi Siwaoku itu masukan dari kawan-kawan juga. Iya. Nah, cuman sekarang ini kan masukan itu ada yang bisa kita realisasikan, ada yang belum. Contohnya misalkan untuk UKW, itu kan masuk. Sebenarnya bagus. Kita sudah terpikir. SDM peringatan. Supaya wartawan kita terus berkompetensi. Tapi ya sekarang lagi-lagi masalah anggaran kita ini harus maklum dulu kawan-kawan sekalian. Tapi insya Allah kayak 2027 kalau situasi sudah makin bagus, ya kami sudah rencanakan setahun 2 kali bahkan. Awal dengan akhir tahun. Tapi ya minimal sekali lah kalau memang kondisinya sudah stabil. Nah di era digitalisasi Kak, kira apa yang sudah lakukan Kominfo Kak? Era digitalisasi ini kan salah satunya tadi kan Siwaku tadi kan. Siwaku. Ya. Kita hilang tinggal dompet, kadang tidak kita jenguk sekarang, Mam. Masih terus baik gitu. Tapi tinggal HP balik itu belakang. Ngapa Kak? Ya pertama di situ ada aplikasi banking, ya kan? Sudah itu jenguk berita-berita ini. Media kan terus update terus berita. Jadi kita tahu. Kadang kita duduk seperti ini, kejadian di Jakarta sudah tahu. Nah, itu salah satu. Jadi dengan era digital ini ya Kominfo juga selaku yang ditunjuk tugas bupati untuk katakanlah melaksanakan tugas-tugas IT ini katakanlah ya kita menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang kami sampaikan tadi. Nah, salah satu yang kita laksanakan tadi ya kita sudah melayani untuk internet untuk seluruh OPD itu sudah terpusat untuk OPD khususnya dalam kota ini karena jaringannya buat dalam kota barat dan timur itu seluruh sudah kita pusatkan di Kominfo sehingga OPD yang ada di kota ini tidak boleh lagi menganggarkan untuk WiFi Kak? WiFi untuk WiFi ya. Jadi kita seluruh dari Kominfo kalau ada gangguan kerusakan kita ada teknisi yang turun ke lapangan untuk WiFi. Nah kemudian untuk WiFi public itu kita sudah laksanakan di 20 titik lah 20 titik di Oku ini. Tapi salah satunya di Taman Kota, Unbara, ya kan. Kemudian di rumah sakit. Kaki akan kita tambah lagi seperti Unbara mungkin kaki di STIE. Kita tambah karena memang tahun ini alhamdulillah mungkin kita untuk kapasitas kita lebih tinggi dari tahun kemarin untuk pelangganan WiFi kita tambah lagi yang tadi 4 titik mungkin di Unbara besok kita jadi ke 10 titik kaki kan. Sehingga kaget kawan-kawan mahasiswa ya besok sambil santai dia belajar tidak terganggu dengan kuota seperti itu. Gratis kalau jadi kan? Insya Allah gratis kalau. Nah yang untuk pemasangan WiFi OPD mulai kapan Kak yang diakomodir di satu titik di Kominfo Kak? Untuk OPD sebenarnya dari tahun kemarin ya sebenarnya. Yang terpusat tahun ini 2025 ya? Di 2025 sudah mulai itu jaringan tapi double kan mereka ada yang berlangganan dari penyedia yang lain. Nah untuk tahun ini baru terpusat di Komkarnes itu memang sudah diamanatkan baik dari Kementerian Kominfo sampai ke surat edaran bupati. Kita dengan tugas kita yang katakanlah berat tuh tiap hari harus
layar. Kalau Ya. ada jalur merah, berarti tim kita harus turun. Jadi pegawai kita ini satu kali 24 jam katakanlah, apalagi untuk dinas-dinas tertentu. Dinas yang katakanlah pecah Bapenda, Ya, itu kan pembayar melalui apa melalui banking dan sebagainya, itu tidak boleh ada gangguan. berteknis kayak pelayanan Nah, Kak. jadi kita ada tim khusus yang memang setiap hari nengok kondisi Mantau monitor, wifi. Kak. Nah, itu. Nah, kalau untuk CCTV Nah, CCTV memang kita untuk sementara kan baru ada 19 titik ya. banyak. Nah, ya 19 titik di dalam kota ini. Nah, itu masih sedikit, Mam. Dan target berapa Kak? 1000? Ya sebenarnya kalau seluruh dalam kota ini mungkin ratusan itu. Ya mungkin bisa 400, 500. Kalau termasuk lorong-lorong jalan-jalan bukan jalan poros baik, kalau itu kan ada jalan poros yang baru kita kita pasang Pasang, ya. CCTV. Ini kayaknya akan kita tambah di 5 titik. 3 titik, ya 3 titik aja di arah Masjid Layo, Masjid Kapal. Masjid Kapal. Nah, itu akan kita tambah 1 titik. Kemudian di Simpang Batu Kuning, Adipura itu. yang di arah itu kan persimpangan itu kita pasang kayak sikoknya lagi. Ada di Umbara. arah Umbara ya, nih. Itu. Perempatan Umbara itu Yaitu kalau memang memungkinkan seperti di Surabaya mungkin ya, atau di tempat lain itu sudah ada yang kerjasama dengan pihak lain, itu kita semacam kontrak cak mobil lah, sewa. Sebenarnya. ya. Tapi kan gitu untuk sewa ini uang pasti ngitung dulu apakah sewa ini cuma setahun atau berkelanjutan, rugi juga uangnya ke Benar, CCTV. benar. Satu unit CCTV itu kan mahal itu. Kalau yang muter-muter tuh bisa 40, 30 jutaan kan mahal. Jadi kalau dengan kondisi kita sekarang ini ya baru bisa mengcover 19 titik. Titik ya. Nah, itu aktif dah Kak sekarang Kak? Sekarang aktif. Aktif ya? Aktif. Ada berapa kok yang rusak itu? 2 titik yang rusak, 23 titik yang rusak itu. Ya itulah kaget kita akan ganti, Perbaiki Kak ya? ya diperbaiki kalau masih bisa diperbaiki, kalau tidak bisa kita ganti. Ada 5 unit kita tahun ini ya. Untuk 4 perbaikan, 3-nya kita pasang baru. Nah, itu apa namanya itu nyambung ke kepolisian dah Kak? Kepolisian CCTV. ada ya sudah nyambung gitu kepolisian. Connect ya? Ke Polres Satlantas dengan Dishub. Di sub, dengan di sub. Hmm. Nyambung, mereka bisa pantau juga Pak Kapolres, bisa Kapolres, ya? pantau ya. Nah, itu untuk listriknya itu sama bayar Kak? Untuk listriknya dari kita, dari Kominfo yang bayar. Kominfo? Heeh. Berarti yang dipasang Baropet itu Kominfo bukan Polres berarti? Ya Pak Kapolres kan layanan itu kan Oh iya. beliau juga memanfaatkan untuk nengok situasi situasi keamanan, kalau ada persoalan yang perlu di review ulang, kan kita kan banyak kejadian ada misalnya penjambretan, ya beliau mungkin informasi dari CCTV ini sangat membantu lah untuk kawan-kawan kita di Polres itu kan, untuk minimal kalau jalan poros itu yang bisa dijingok lah dari CCTV, walaupun mungkin tidak seluruhnya tercover juga karena kondisi CCTV kita baru terbatas sampai 19 titik itu kan. 19 tadi berapa targetnya Kak? Aku nih. Ya kalau sampai lorong-lorong itu kami hitung itu bisa 400-an. Wow. Saya lorong-lorong itu sampai ke air pau dalam, ada Ya. SIM 4. Kan sebenarnya kan perlu itu karena Pasar di misalnya. dalam itu ada perumahan Sriwijaya kan. Kan jalan uang keluarnya ke situ. Perempatan, nah itu. Belum di pasar. Pasar-pasar itu di dalam pasar itu sebenarnya perlu kan. Itu target ke depan Kak ya? Target ke depannya yaitu apakah kita pasang, kita beli dewek atau kayaknya Ketigo, ada wong yang nak nyewa kan. Ya, kita sudah pernah ngobrol-ngobrol aja dengan Telkom. Di kota besar itu ada sistem Kerjasama. sewa, itu rental mobil lah setahun sekali, itu berapa unit. Tapi mereka kan baru hitung-hitungan juga. Karena kondisi anggaran kita udah stabil ini. Uang belilah banyak, harganya lah mahal, tiba-tiba cuma setahun kayak kerjasama. Benar. Nah, seperti itu. Jadi kita tiap tahun insya Allah akan tambah terus, berapa kemampuan kita untuk CCTV ini. Ya, memang perlu. Selain CCTV, kemudian internet publik ya. Ya. Itu fasilitas apa Kak yang diakomodir oleh Kominfo Kak? Itu ini aplikasinya sudah hampir seluruh ya. Mulai dari
yang apa namanya kinerja kinerja, kemudian aplikasi-aplikasi yang di OPD di kita kalau itu sudah rata-rata di KPSDM rata-rata dari Kominfo yang buatkan kan kita dibuatkan aplikasi seluruh lah di Kominfo. Nah itu ada ke depan tuh ada arah ke desa dah, mungkin paling kecamatan lah kayak ada nggak kira-kira? Ya kalau untuk di desa ini kan mini BTS sifatnya. Mini BTS ini desa yang tak ngatik sinyal, sehingga masyarakat tidak bisa menggunakan internet kan? Ya, handphone. Nah, kalau program kita internet gratis itu, ya mungkin sinyal ada, cuma kapasitasnya dibatasi. Sehingga kadang-kadang tidak tercover seluruh desa pakai internet. Nah dengan mini BTS ini kita bangun towernya, tower itu bisa dipakai untuk seluruh masyarakat, tapi kuotanya beliau beli dewek. Oh, cuma ini towernya baik. Towernya, jadi mereka yang ada sinyal, sedesa itu dapat sinyal. Tidak dibatasi. Kalau dia internet gratis tadi ya terbatas, mungkin sejam hilang, uang lain yang masuk. Ya gitu kan? Tapi itu membuka peluang bisnis masyarakat. Tapi si multiplier efeknya tadi, Mam, uang jualan pulsa. Oh iya, tadi ya. Jadi mereka jualan pulsa, hidup anunya di desa itu. Nah yang sekarang sudah dipasang di mana Kak? Yang ada BTS-nya? Untuk mini BTS itu yang sekarang sudah 4 ya. Ada 4 tuh di desa Negeri Simbang, Segara Kembang, kemudian di Muara Jaya, Bunga Tanjung, yang ke depan ini Gua Putri. Gua Putri wisata. Gua Putri bisa mengcover sampai Gua Harimau. Kemudian di SP8. Di SP8 itu peninjauan ya. Desa Panjijaya, Jawa. Desa apa? Panji. Desa Panji Jaya insya Allah dalam waktu dekat. Mudah-mudahan tidak hujan, kan hujan ini susah masuk kan. Mau nak bawa tower dengan ini sikok laginya di Negeri Agung. Nah, situ Lengkiti. Jadi situ kan memang ada sinyal. Jadi usulan dari camat-camat itu minta dipasangkan mini BTS tadi. Insya Allah kalau sudah ada mini BTS aman. Tahun ini insya Allah dipasangnya. Tahun ini insya Allah kita ya kalau sudah bisa anggaran ini kita gunakan sudah mulai bergerak, kita survei tempatnya. Kalau untuk hibah tanahnya sudah kalau itu. Oh lah siap. Sudah siap hibah tanah dari masyarakat ke desa atau tanah desa. Jadi insya Allah aman. Wih mantap berarti. Iya. Artinya dikata lagi yang Okuni apa namanya itu kalau di Jakarta kan gelap gulita ya. Iya. Ada Okuni gelap internet. Belum apa? Blank spot. Blank spot. Masih ada saja masih ada. Masih banyak. Oh, masih banyak. Masih ada beberapa titik lah. Tapi kan ya kondisi balik-balik ke anggaran itulah. Kalau anggaran kita memungkinkan bisa sekaligus, tapi sekarang karena anggaran kita terbatas, baru bisa kita kemudian 3 dulu. Ya, tahun depan kita berguyur. Kalau tidak salah kita dapat dari provinsi juga ya. Ya, baru usulan ya. Kita usulkan di provinsi dapat 3 titik juga. Untuk blank spot itu? Blank spot ini ada di Batu Marta berapa itu. Tapi kita belum ada surat resmi, jadi kita belum berani panggil desa itu. Kalau sudah ada surat resmi, kita panggil kepala desanya atau camatnya untuk nyiap lahan. Jadi salah satu mengatasi blank spot tadi masang mini BTS. Mini BTS tadi ya. Nah untuk desa-desanya kan rencana Siskuides kah ya? Ya Siskuides ya. Siskuides. Sistem itu katanya nak online dah lo Kak. Mau Kak? Ya. Itu kita tahun ini juga kita buatkan ininya servernya khusus untuk Siskuides. Ya insya Allah barengan lah dengan ini tadi. Dengan BTS. Mulailah kita rencanakan untuk Siskuides yang jelas anggarannya sudah tersedia itu insya Allah pasti terlaksana lah tahun ini. Tapi tidak anggaran tersedia, tapi tidak mengurangi jatah media kan Kak? Media itu khusus. Media itu tidak diganggu gugat ini Mas Imam, pokoknya aman itu. Ya tinggal kita kawan-kawan media ini kan sudah banyak juga. Ya. Ngapun ya belum pelaksanaan. Sekarang kan kita masih diaudit oleh BPK. BPK ini ada juga catatan-catatan menyangkut besaran. Jangan sampai
sudah kita bergerak, ternyata dinilai kebesaran kayak nak balik kan jadi masalah juga. Kita tunggu dulu. Medianya kasihan kayak Store Mano. balik ya. Lah masuk ke perusahaan kayak kan. Makanya kayak kita tunggu ini kalau sudah selesai itu segera untuk kita tindak lanjut. Kalau media tidak diganggu-ganggu itu memang untuk kawan-kawan medianya itu di khususkan mobil khusus. Kenapa enggak? Nah, tinggal besarnya kaget kan kita Menyesuaikan ya. menyesuaikan dari hitung-hitungan Sesuai anggaran yang ada. siwa tadi. Salah besarnya tergantung kelengkapan tadi. Hmm. Di siwa hukum. Kalau lengkap hitung-hitungnya besar juga. Ya. Mendak lengkap tetap dapat. Yaitu. Pokoknya kita atur lah Pak Mano supaya kawan-kawan kita ini Icip kalau nyicip kalau bergairah untuk buat beritahu. Iya, Itu bergairah. maksud kita tuh. Bergairah buat aku ini kan Publis. kalau berita yang negatif terus lanjut ngeri sini. Iya, Cuma dipublikasi pariwisatanya. kawan aku di Jawa kak. Nah itu Sudah kawan. seolah-olah aku ini kan gawat terus. Padahal kan kita wartawan masih wong aku kan. Ya mungkin karena mereka ya tidak ditawil tadi, tidak tahu tidak disuruh buat berita itu kan. Emang ini kakek besarannya ya tinggal kawan-kawan. Kalau kawan-kawan kakek nak besar, yang wartawannya belum UKW tadi, kalau Iya. sertifikat kelengkapan yang belum lengkapi. Sawalah pokoknya kita kelola media ini dengan efektif, efisien dan untuk kebersamaan kawan-kawan media. Tepat sasaran kak. Ya walaupun dengan segala keterbatasan. Iya. Itu kan. Ujungnya itu. Iya, kalau masalah duitnya aman pokoknya. Nah, aman berarti kawan-kawan media ya. Iya. Tidak diganggu-gugat. Tidak Tidak untuk diganggu-gugat. bangun BTS. Tidak. Lain. Tidak untuk bayar wifi gratis. Tidak. Lain Lain itu. kantong. Lain kantong. Pedes. Tidak seskudes. Nah, nilainya belum tahu berapa. Yo. Yang pasti kan kak ini kak. Adil tidak harus sama kak. Yo. Nah, benar kak? Ya, Itu kak. makanya tadi mau melaku, kita kan sudah pernah kumpul kan waktu di Abdi Praja Bina Praja. Mereka kan sudah paham juga. Iya. Atau setuju. Mereka tidak nak nuntut harus sama atau sekian ya. Mereka nyadari juga kan, karena mereka ada yang media juga LSM. Mungkin medianya agak kurang aktif buat berita, Iya. LSM-nya yang lebih gencar kan. Dan mereka nyadari, tapi yang penting bagi mereka itu kan mereka tuh diajak lah untuk sama-sama berkontribusi lah. Ya kontribusi dengan media dia buat berita-berita positif lah untuk aku ini. Kita berharap dengan di Kominfo ini kawan-kawan nih ya bergairah dan memang berprioritasnya kaget untuk hal-hal positif lah untuk Batu Rajo ini kan. Dipromosi ke lah buat putri segala macam yang ada di aku ini. Itu kena kita tuh kaget kan. Seperti itu kira-kira. Paling buat grup ya kak. Rilis Kominfo misalnya kan. Jadi satu data satu berita kak. Ya. Paling ini saran kak ya. Tinggal diutak-atik mungkin judulnya gitu loh. Ya makanya tadi kaget dikoordinatori oleh Pak Dede, Iya. ya kan? Pak Dede, Iya satu pintu. iya Pak Dede ini kan wong lama, yang ngelola berita, wong media rata-rata lah tahu kan dengan beliau ini. Yo kalau di awal ini banyak ada hal yang masih kurang dari kawan-kawan ini kita ke depan kita Perbaiki. benahi. Apalagi aplikasi ini baru, bukanlah lama, baru aplikasi ini sehingga masih banyak kekurangan. Pasti perlu penyempurnaan kak. Bagi pengguna, makanya masukan kawan-kawan sekalian inilah kaget. Yang kami pengen ngerealisasikan Mak Mano ada tempat wartawan kumpul di sini. Apa namanya tuh? Media Ya, center. media center. Sebenarnya. Tapi ya, kalau tahun ini kami tidak baca, tidak bergerak apa-apa. Paling-paling seadanya. Ruangannya kan. Nah itu. Aman pengen kita ada yang ruangan yang benar-benar yang bagus lah. Layak lah untuk kawan-kawan pemikir ini kan. Ada ruang rokoknya ya bebas. Ada Bisa rokok juga. rokoknya ini. Itu. Jadi kan kawan-kawan santai, rileks ke Kominfo ini. Daripada duduk di ini. Taman kota. Iyalah sudah dapat berita. Internetnya kenceng di Kominfo. Di sini nongkrong-nongkrong. Ting we. Nah itu kan itu. Ini bako itu. Kita pengennya kan itu. Rokok muli. Jadi Kominfo ini dalam bayangan kita ini jadi rumah wartawan yang kita pengen. Jadi rumahnya. Jadi tidak tempat nongkrong kita sana belah lemak di Kominfo. AC-nya ada,
wifi-nya kenceng, ya ke depannya ini masuk aku. Tempat duduk entah ada pas lagi ada makanan sama-sama. Ya minimal aku lah bisa buat kopi kan. Ya. Itu yang dalam pikiran kami ini seperti itu. Sehingga kawan-kawan ini kan Nyaman nggak? nyaman. Kawan-kawan ini kan tipikal media ini kan memang wong pemikir dan juga nak kongko-kongko sifatnya. Iya. Berbagi informasi. Berbagi informasi. Sama ini kan kita katik tempat. Itu sebenarnya cuman lagi-lagi itu tadi kita nih Belum stabil keuangan. nyingok ruangan ini, apaan ruangan ini? Tapi lah ada siapa kayak? Ruangan ada di ini nih, tapi belum kondusif Dari representatif. Iya Media itu center. masih kurang. Sudah kita buatkan apa? Yang gambarnya, ada gambarnya, tapi belum baca dipenuhi oleh DID. Dan seperti itu pengennya kita ngumpul kawan-kawan di sini siang kan, duduk di tidak apa-apa ya. Berarti kakak nak lamun di sini. Ya kita kan di mana tempat kita begawe, Mam, kita harus eksis. Iya, profesional. Kalau kita sudah ditempatkan di sini, berarti berpikir supaya mana caranya ya yang terbaik lah semampu Jangan kita. lama-lama Pak, aku tidak setuju Kak. Hai kau, pacaknya. Itu dengan kawan-kawan di sini dekat dengan Kominfo Ya. kan itu harapan kita. Kita juga mudah menjadi informasi, ada kegiatan atau ada apa yang nak diprioritas ke Pemda. Kawan-kawan kan gairah buat Iya. berita. Makanya kita ada berita apa prabayar. Prabayar tuh kita walaupun belum besar nian, kita ada Jalankan, ya? kita jalankan sekian misalnya sikap berita. Ya kaget itu Ada itu kayak? kaget itu Pak Dedek lah yang Itu paham teknis Kak. teknis itu. Iya. Insya Allah itu ada. Jadi kawan-kawan, oh ini buat berita ini ber, jadilah taman-taman kawan-kawan kan itu. Apalagi kayak tahun depan ditambah lagi sukses ini kawan-kawan ini. Kuenya besar Iya kawan-kawan ini juga berita apa pimpinan kita. Bagus beritaku sekarang ini. Iya. Pasti ditambah lagi tuh kawan-kawan sekalian ini ya. Tak? Iya. Kalau Kominfo tuh di bawah Sekda kayak? Ya di bawah sekda asistennya asisten Tigo. Tigo gitu ya. Oh. Jadi kan lebih apa lagi? Kakak sekarang bentuk ruangannya, masternya kan? Iya. Terus lagi naik ke mana Kak? Mana? Kalau imam nih bahaya. Sekda itulah jabatan ini ya maaf. Iya. Lah anugerah Tuhan sih kok dia kueng lah. Tapi Dari 10.000 lebih pegawai aku. pengen enggak Kak? Ya kalau kita pegawai ini kata kejuang nggak pengen itu budi kalau. Nah, cita-cita Kak? itu Punya kan cita-cita Kak? namanya ASN pasti pengen naik ke puncak. Cuman kadang-kadang kita ngaco pula, maaf gitu mungkin belum layak. Masih muda, sepanjang masih 11 tahun 12 tahun lagi pensiun. Justru itu Kak. Wah, Berarti muda Kak. Yang muda yang berkarya. Sekda, sekda itu nak yang mateng nih kan sudah emosionalnya stabil lah, mateng lah melalang buana kemana-mana. Nah, itu. Kan Kakak sudah stabil Kak. Dari lurah, camat, OPD, Asisten. asisten, asisten 1 Kak. Itu. Nah, ini Kominfo membawai media. Agak ditengok baik kan ada lelang sekda dengan lagi bulan 3 mungkin buka ge siapa-siapa Nah, iya imam tuh Pokoknya. Laju aku udah temu lagi di korobongan media lagi. Artinya kami aku satu mewakili media ataupun PWI mendoakan terbaik karir. Amin, Pak Kadir, amin, amin. Sekarang Kominfo ke depan pindah ke kantor bupati. Iya. Amin. Amin. Dia menjadi sekda. Imam nak jadi sekda. Aku udah bisa. Eh, Terima kasih atas waktunya. Semoga manfaat. Ditunggu pelantikan jadi sekda. Nah, Imam buat gosip baik nih Imam. Itulah. Pokoknya makasih Imam ya. Sama-sama. Nah, kesini minta bantuannya Siap. dari apa Oku 1 dengan kawan-kawan yang lain. Apalagi kami baru 2 bulan lebih dikit. Kalau media bantu karena tugas kami ini yang paling utama ini kan itu masuk mandatory. Mandatory itu yang paling pokok, prioritas untuk ADP ini. Nah, kalau ini tidak sukses, kawan-kawan apa tidak dukung, ya mungkin pindah lagi mungkin ditarik uang lagi mungkin kita tidak tahu kan. Makanya minta tolong kalau kagak ada hal-hal yang kurang maklumi dulu karena kami baru ngelolanya, aplikasinya juga baru. Kami tetap minta masukan saran dari kawan-kawan yang kami terbuka. Kominfo ini
untuk kebaikan seluruh media. Kemarin aku sampaikan kalau 100 media tambah Sikok Kominfo, berarti kita satu keluarga, Iya, jadi satu-satu. Dan ikatan kita kekeluargaan, minta tolong dibantu, terutama bantu pemberitaan Oku ini yang positif, yang bagus dipromosikan, kondusif. supaya orang tertarik juga. Yang punya duit mungkin kondusif kan lama, tapi kalau di berita ngeri terus, bahaya di kawan ini. Males menginvestasi. Males. Iya. Tak tolong dengan kawan-kawan media seluruhnya tanpa terkecuali untuk bisa sama-sama kita gaungkanlah Oku ini ke hal positif. Kalau masalah kita yang mungkin mendukung segala macam dulu ya itu kan sudah selesai itu urusan yang itu. Jadi kita satu persepsi kawan-kawan sekalian, nak atik media A, media B, tapi media kita sama-sama untuk kemajuan Oku. Kuncinya sayangi Oku. Oku. Nah, itu poin Oku. Oke. Terima kasih.